Saya butuh uang. Anak saya sekolah. Saya butuh makan, tolong. Rumah saya di Bekasi, Bang, tolong. Saya gak bisa membayangkan bagaimana rasanya, bagaimana sedihnya ketika seorang ojol yang baru pertama kali jadi ojol dan baru pertama dapat orderan, langsung diangkut motornya oleh petugas. Ini viral di media sosial. Dia itu nangis, sedih, dan sebagainya. Tetapi ya kadang rencana Allah itu tidak bisa diduga-duga. Alhamdulillah beliau mendapatkan uang dari orang yang sangat baik berkali lipat. Ya. Dia dapat apresiasi karena dia itu menyelesaikan tugasnya. Meskipun motornya diambil oleh petugas, tetapi pesanan tetap disampaikan sampai selesai kepada pemesan. Ya, Kang Deddy Mulyadi juga sama. Dulu itu ada ojol yang jadi korban orderan fiktif yang ditujukan alamatnya itu ke rumah Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Hampir sebesar 300.000 lah kalau dibayar ya. Kang Deddy Mulyadi awalnya gak mau beri dia uang karena merasa tidak pesen ya. Tetapi seperti biasa di akhir videonya selalu saja Kang Deddy Mulyadi itu selalu menolong dan memberi uang yang berkali lipat daripada nominal orderannya. Nah, ini semakin seru saja. Mari kita simak pada video berikut ini. Check it out. Saya butuh uang. Anak saya sekolah. Saya butuh makan, tolong. Rumah saya di Bekasi, Bang, tolong. Yang tadi pagi telepon, tadi Pak, dari pisang goreng madu Bunani, ada makanan buat dibagi-bagi. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah, Allah yang balas. Buat Bapak dan keluarga Bapak, semoga rezekinya dilancarkan ke depannya, Pak. Mohon diterima ya, Pak ya. Alhamdulillah, Allah yang balas. Tuhan yang balas kebaikan Ibu. Amin, amin, amin. Allah yang balas. Iya. Terima Pak. kasih. Terima kasih juga, Pak, Iya. karena etos kerja Bapak yang tinggi. Walau Bapak tertimpa musibah seperti kemarin itu, Iya, tapi iya. Bapak tetap menyelesaikan orderan Bapak. Iya. Bawa-bawa kantong hijaunya Bu Nani dan tetap dikelarin orderannya walaupun motornya disita. Itu kami sangat salut. Memang- Turun ngambil orderan, langsung balik, tahu-tahu motornya udah Udah- diangkut di sub. Iya, saya lari itu dari Bu Nani. Tanggung jawab saya sama customer. Karena mata Iya. pencarian saya dari 2015. Dari situ. Memang ini Grab aja gitu sampai sekarang saya bisa ngidupin 4 anak sama 2 anak tiri. 2 tadi tuh anak kucing. Oh, Saya punya peliharaan 2. kita sangat bersyukur punya driver yang seperti ini. Ini adalah suatu contoh ya. Dan menurut saya kejadian ini semua itu ada berkahnya. Evaluasi buat semuanya, baik itu buat instansi pemerintah. Kita juga berterima kasih sama Dishub yang langsung melepaskan motor saat itu tanpa pemungutan biaya ya Iya. Pak. Iya. Tanpa dikenakan biaya sedikit pun. Iya, ini juga jadi evaluasi untuk para driver ojek online. Bahwasanya ada peraturan-peraturan yang memang kita harus taati sebenarnya ya Betul. Pak ya. Saya juga mengucapkan syukur terhadap pembeli pisang goreng madu Bunani saat itu yang benar-benar memberikan keuangan waktu untuk Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kita harap kita semua ke depannya berkatnya melimpah ya Pak. Amin. Dan pekerjaan kita lebih dilancarkan Amin. lagi. Iya. Ya. Terima kasih juga Terima Ibu sudah kasih. menyempatkan waktu. Dengan senang hati Bapak dan salam dari Bu Nani ya. Bapak dengan namanya siapa? Tinggal Agung aja Bu. Tulis Agung Wibowo. Saya turut prihatin dengan kejadian Mas Agung yang mencari nafkah untuk keluarga tersandung masalah kemarin. Ini saya bisa langsung melihat Ibu langsung pemiliknya. Bye-bye. Pagi sekitar jam 7, ia mendapat orderan fiktif nasi goreng sebanyak 10 box, yang titik antarnya persis di rumah Kang Deddy Mulyadi. Apesnya lagi, nomor pemesannya nggak bisa dihubungi. Ojol ini pun bingung, karena sudah membayar sebesar 263.000. Merasa nggak memesan nasi goreng tersebut, Kang Deddy pun menolak membayarnya, hingga ojol ini pulang lagi sambil membawa nasi gorengnya. Rahman, nyari Rahman. Ditelepon coba bang. Ayo coba ke bapaknya. Kamu mau itu titik antarnya benar. Titiknya rumah Pak Deddy. Ayo lu pesan tuangan, tapi kami tempat sarang dia di bumi bapak. Apa? Bakmi sama Pak. Mohon akan sama Rahman, tempatnya tempat bumi bapak di Bakmi. Saya nggak pernah makan bakmi pagi-pagi. Bilangnya di mana? Kalau lihat dari titiknya ini, ke rumah Kang Deddy cuma sama dia juga. Saya jarang pakai bakmi. Saya pesen mie goreng. Kalau tetangga sini ada yang nama Rahman nggak ya? Nggak ada. 10 paket ini berapa? Ini 266. 20 ya. Satu paketnya berapa? Satunya 25. 25.000. Berarti 250.000 dong. Ongkosnya berapa? Kosnya 13.000. Jadi 263.000.
Sehari suka dapat berapa itu? Kadang 50 ya bagus ya 100 sih. Saya memang sering orang atas namain kirim-kirim barang ke sini. Memang saya harus mulai hati-hati, sering. Udah berkeluarga? Belum, Pak. Berapa kali ketipu begini? Kalau dulu hampir banyak sering. Maksimal kena tipu berapa? Paling 300 sih, Pak. Saya nggak pesen, Mas. Apa, Bang? Kalau nggak pesen kan saya nggak mungkin harus bayar. Masa saya bayar sesuatu yang saya nggak pesen? Nggak apa-apa. Kalau gini ikhlas aja. Ya soalnya kalau nggak diikhlasin kan ya. Ya gimana lagi ya? Rugi Kalau dua kali. nggak bisa, apalagi yang dipikirin. Iya betul, Pak. Iya kan, emang sudah bukan rezekinya, orang ketipu. Sih, dia bilang yang nipu-nipu nih kasihan nih, Gojek, saya bilang. Mari, Pak ya. Ya, kamu pesen 263.000, enak aja ngatas namain saya. Oh no. Nggak mikir, kasihan orang tuh susah. Mari, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Abang, panggil bapak. Saya bayar nih, walaupun saya nggak pesen. Iya, Pak. 263 kan? Iya, Pak. Ya. Ini buat bekal. Kamu hebat, ikhlas banget. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang pesen, kamu ikhlas ya. Dari Jumat loh. Hebat. Jarang orang yang ikhlas kayak gitu. Terima kasih, Pak ya. Ya. Nah, jadi begitu ya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan ya. Di balik keceriaan ada kesedihan juga. Jadi orang kita harus memang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teruslah kalian itu berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh bagi kita semua bagaimana seseorang itu meskipun cobaan menerpanya bagai badai, tetap dia itu menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu kan. Pasti Allah tidak tidur. Allah membuatkan tidur. Allah tidak pernah tidur, gitu kan? Ini contoh bagi kita semua bahwasanya seseorang yang sabar akan mendapatkan balasan kepada kesabaran dan tanggung jawab itu. Terlepas dari kita mempermasalahkan, wah ini aparat gak punya hati atau apa gitu loh. Nah, alhamdulillah ternyata selain Kang Deddy Mulyadi banyak orang-orang di sana juga yang baik. Seperti Kang Deddy Mulyadi baiknya kan? Ya, karena saya percaya banyak orang-orang dermawan. Meskipun beliau itu gak terlalu kaya tetapi dermawan. Apalagi yang kaya raya itu dermawan itu lebih bagus, ya kan? Di sini kita melihat bahwa seseorang kadang terketuk hatinya ketika melihat orang lain itu tersiksa, orang lain itu terdolimi gitu loh. Ya meskipun kadang masyarakat selalu menuntut inilah tugas pemerintah yang seharusnya memberikan kenyamanan, memberikan orang lain itu supaya lebih bahagia gitu kan, memberikan ruang supaya lebih mudah untuk mendapatkan rezeki untuk anak istri gitu loh. Tetapi lagi-lagi kita tidak akan memberikan suatu pandangan bahwa kekayaan, bahwa jabatan, bahwa wewenang itu tidak menjamin dia itu memberikan kebaikan terhadap orang lain. Kadang orang biasalah yang selalu menolong kita seperti itu. Nah, dalam hal ini kita juga dipercontohkan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwasanya ya kalau kita orang punya gitu, apa salahnya membantu orang yang lagi dapat musibah. Ya, kan tadi dipertontonkan bahwa seorang ojol itu dapat order fiktif dan ini tidak terjadi 1 kali 2 kali, ini sering terjadi pada beberapa ojol gitu loh. Ya meskipun mungkin tidak semuanya ke rumah Kang Deddy Mulyadi, mungkin ada orderan fiktifnya ke rumah yang lain gitu loh. Saya tidak akan menyangka bahwa ojol itu sendiri yang membuat orderan fiktif dengan akun yang lain, nggak akan. Pada dasarnya apa yang kita lihat dalam visual tadi itu adalah menjadi pelajaran bagi kita, bagi siapapun supaya tidak pernah mengeluh, tidak pernah putus asa karena kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya apabila kalian orang-orang yang beriman. Itu ada dalam ayat Al-Qur'an. Ini sangat amazing ya. Bagaimana menurut kalian terkait kejadian ini? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.